Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di Rabu malam. Insya Allah ini malam yang ke-107. Ya, jadi ini udah pertemuan yang ke-107. Mudah-mudahan yang kita bahas hari ini benar-benar memberikan manfaat bagi kita semua. Jadi memang ini kita selenggarakan secara rutin ya setiap pekan supaya semua buku yang sudah dijadwalkan itu benar-benar kita bahas sesuai dengan jadwal. Walaupun ini sebetulnya yang kita bahas ini ada perubahan, dimajukan ini. Tadinya Bro Miko ini Oktober kalau nggak salah, cuman terus ternyata ada yang dirubah ya kita majuin. Baik, seperti biasa saya mulai dengan sedikit flashback aja beberapa buku yang sudah kita bahas, dan ini adalah semua buku yang sudah kita bahas dan akan, jadi yang di bawah itu yang akan dibahas. Kemudian beberapa buku yang terakhir kita bahas itu mencakup beberapa hal yang menarik sekali dari topik yang selling, kemudian CEO, kemudian dan terakhir kemarin mengenai negosiasi. Never split the difference. Ini juga menarik, kemarin dibahas oleh Mas Arief Setiawan. Nah ini hari ini kita akan membahas sebuah buku yang saya juga sudah membaca tapi beberapa nggak komplit, oleh Ray Dalio, judulnya Principles. Dan pekan depan kita akan membahas, kayaknya orang pasar modal juga ini, The Almanac of Naval Ravikant ini. Nanti Mas Denny akan membahas, dan beberapa buku yang akan kita bahas kemudian. Jadi ini ada beberapa buku yang sudah kita jadwalkan, dan biasanya Oktober sampai Desember kita menyusun jadwal lagi. Ya, jadi mudah-mudahan ini yang sudah ada nomornya ini akan kita jadwalkan, dan yang belum ada nomornya akan kita jadwalkan juga, tapi masih belum keluar tanggalnya. Baik, kalau ada usul teman-teman seperti biasa sampaikan di grup kita Telegram Brief, siapa saja boleh review, jadi tidak perlu harus ada kualifikasi tertentu. Rumusnya sederhana, gunakan font minimum 30, kemudian 20 menit saja presentasinya, toh nanti juga ada diskusi, dan 10 slide juga udah cukup, jadi nggak usah terlalu panjang lebar. Nah malam ini kita akan dipandu oleh seorang moderator namanya Mega Dwi Wulandari. Ya, beliau ini saya kenal sebetulnya udah lama juga ikut di Brief ya. Cuman saya pernah ketemu tanggal 13 September yang lalu di Bandung di acaranya Pak Budi Raharjo. Nah, ini menarik sekali, beliau ini seorang business and consulting enthusiast. Beberapa pengalamannya ini saya tulis di sini, ada Next Generation Women Leader, Asia Pasifik 2022 ya, McKinsey and Company, dari bulan Juni sampai sekarang. Kemudian sebelumnya pernah berkarir di produk marketing Evermost. Seru sekali nih nama PT-nya. PT setiap hari dipakai. Sosial startup ini keren banget ya namanya, saya senang sekali. Kemudian sebelumnya pernah menjabat sebagai quality control spesialis di PT Indo Coco. Kemudian sebelumnya lagi Lead of Science Academic Content Spesialis di Educa System. Pendidikannya seorang sarjana kimia dari ITB tahun 2016 dan lulus 2020. Jadi ini masih fresh grade ini ya, masih kunyus-kunyus ini. Nah, ini awards-nya juga luar biasa ya, banyak sekali ya. Ada 3 yang saya tulis, pasti juga banyak ini. Perfect GPA in the final years study ya, tahun 2019-2020. Kemudian masuk Dean's List Award second semester 2018-2019. Kemudian dari Departemen Kimia ITB. Kemudian Dean's List Award first semester 2017-2018 di Kimia ITB juga. Ya, jadi ini prestasinya luar biasa. Dan McKinsey sendiri dipimpin oleh, kalau nggak salah ya, McKinsey Indonesia itu oleh seorang sarjana matematika ya, kalau nggak salah Filia dulu, atau sudah diganti saya lupa.
Tapi intinya apapun jurusannya, yang penting consulting itu oke banget ya. Oke, saya nggak perlu berlama-lama karena ini anak muda yang dinamis. Saya serahkan ke Mega selanjutnya untuk memandu kita, dan seperti biasa nanti kita akan coba membahas materi ini lebih dalam diskusi. Silakan Mbak Mega, dilanjut aja. Baik, terima kasih Pak Gatot atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, Pak. Sebelumnya Pak, tolong izinkan saya share screen, Pak. Oke, silakan. Oh, kalau nggak salah Masih udah. belum bisa, Pak. Oh, belum ya? Bentar. Oke. Mestinya sudah. Saya bikin co-host. Udah bisa belum? Saya sudah, Pak. Oke. Apakah udah terlihat, Pak? Bu? Sudah. Tinggal di slideshow aja. Oke. Terima kasih Pak Gatot atas kesempatannya, Pak. Sekali lagi, alhamdulillah nih Blit udah di pertemuan ke-107 dan alhamdulillah selalu istiqomah di setiap hari Rabu, dan untuk hari ini di tanggal 21 September 2022. Nah, untuk hari ini kita akan membahas buku tentang prinsipal dari Ray Dalio. Nah, buku ini membahas tentang bagaimana Ray Dalio membagikan prinsip-prinsip yang nggak konvensional yang telah beliau develop dan beliau gunakan selama 40 tahun di kehidupan beliau ataupun beliau memimpin bisnisnya, yaitu Bridgewater Hedge Fund. Nah, siapa sih yang mereview buku ini? Yaitu ada Pak Miko Wendy yang merupakan co-founder dari anakbisa.com. Beliau merupakan lulusan MBA ITB dan S1-nya juga ITB, yaitu S1 Teknik Sipil ITB. Nah, untuk hostnya sendiri itu tidak kalah spesialnya dengan Pak Miko, yaitu Pak Rizal B. Prasetyo yang pernah menjabat sebagai Managing Director JP Morgan Asia Pasifik. Pak Rizal Prasetyo ini relate banget dengan Ray Dalio karena sama-sama bergerak di dunia investasi, sehingga nanti kita bisa nih tanya-tanya lebih lanjut ke Pak Rizal. Pak Rizal juga merupakan salah satu dari 5 analis ekuitas terbaik di Indonesia selama 15 tahun berturut-turut. Beliau juga merupakan pendiri dari Yayasan Karya Salemba 4, dan untuk pendidikan Pak Rizal sendiri merupakan alumni dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Pak Miko untuk mereview buku dari Ray Dalio. Silakan. Selamat malam, Bapak Ibu semua. Terima kasih nih Pak Gatot sama teman-teman sudah diberikan kesempatan mereview. Pada proses mereview ini Pak, saya banyak belajar lagi Pak, jadi diingetin. Karena terakhir saya baca buku yang saya baca itu banyak kan, kalau nggak belajar buku komputer, sekarang belajar buku buat anak-anak. Jadi ini kebetulan banget saya dikasih ini, dan saya pikir pasti tidak kebetulan gitu. Mungkin ini ada banyak hal yang buat saya belajar. Oke, saya izin share ya. Ya, semua teman-teman, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Oke, bukunya itu judulnya Principle dari Ray Dalio ini. Ini mungkin buku keempat atau publikasi keempat dari beliau. Banyak banget yang udah nulis tentang dia. Salah satunya kalau di halaman depan itu ada Bill Gates, udah ada Tony Robbins. Jadi seharusnya dia itu seseorang ya. Nah, kemarin kita coba kita lihat dia itu siapa gitu. Jadi seperti yang dia cerita tuh, kalau kita mau dengan seorang kan kadang-kadang kita harus tahu dulu nih dia itu siapa gitu. Nah, dia itu salah satu orang kaya lah, bilioner di investor dan hedge fund di manajer di sana ya.
Dan dia itu katanya dia termasuk orang terkaya ke 140-an gitu di dunia. Nah, lagi dia tahun 1975 dia bikin Bridgewater ini. Nah, kalau mengenai kekayaan dari tahun 2015 Forbes itu ngasih dia net worth-nya itu sekitar 15 miliar dolar. Terus dia juga dianggap orang yang kedua nih setelah George Soros. Terus 2021 naik lagi jadi 19,1 lagi. Dan bagusnya lagi tahun 19 lagi kemarin ada krisis, dia juga pernah habis gitu. Jadi dia pernah jatuh dulu sekali, terus dia ternyata dia cepat lagi maju lagi. Jadi semua juga bisa turun sampai ke bawah dulu, terus dia naik lagi. Berarti dia cepat banget nih. Kalau hitung dari kemarin 20 tahun dia udah jadi sehebat ini ya. Nah, buku-buku yang dia ada itu, mungkin yang pertama itu publikasinya itu yang paling bawah ini nih, yang How the Economic Machine Works. Terus dia lanjutannya yang ini, yang Principle lagi tahun 2017, dia termasuk New York bestseller, terus Amazon juga nomor 1 nih untuk business book. Terus dia bikin yang Navigating Big Debt ini 2018. Terus yang paling baru ini yang 2021 nih. Nah, saya tahu buku ini pertama kali saya beli buku yang ini dan beli buku yang sebelah kanan ini nih. Jadi yang sebelah kanan ini bentuknya komik bergambar dibagi dua. Yang setengah depannya itu tentang life, yang sebelah belakangnya itu tentang work. Nah, saya baca buku ini sehari bisa nih. Kalau yang sebelah kanan ini, kanan atas ini saya sehari habis. Karena kan bentuknya komik. Jadi dia cerita kurang lebih ya ringkasannya ya. Jadi ada orang jalan naik gunung, jatuh, terus dia belajar lagi, akhirnya sampai dia bisa lewatin lubang berikutnya, dia loncat jadi nggak jatuh, terus dia naik lagi makin lama makin tinggi, jatuh lagi, nanti ada belajar lagi, dia loncat lagi. Demikian juga yang tentang work yang rame-rame ya. Jadi gimana satu tim di dalam hutan dengan berbeda-beda kemampuan, pengetahuan bisa cari untuk memecahkan masalah bersama-sama. Dari sini saya jadi suka, jadi memang lalu beli buku Principle ini. Cuma memang buku Principle ini tebal banget nih. Konon katanya ada 700 tips dari dia yang beda-beda. Cuman mungkin bisa di grouping berdasarkan yang berikutnya. Nah, di buku yang ini itu ada 3 bagian nih. Ada yang pertama-tama itu part 1-nya itu adalah dia itu cerita tentang dia. Itu cukup sepertiga buku lah ya tentang dia. Terus yang setengahnya lagi, sepertiganya lagi tentang life principle. Yang terakhir itu tentang work principle. Jadi bukunya tebal dibagi. Nah, yang saya part 1 itu memang sudah saya loncat gitu. Jadi saya loncat, saya langsung mulai ke life principle-nya. Yang work principle-nya saya belum sempat. Yang lanjut ya. Nah, kemudian pertama-tama itu yang penting, kenapa sih kita, kenapa prinsipal, kenapa itu penting buat kita. Nah, menurut beliau, orang itu biasanya di-guide oleh prinsipal. Jadi, kenapa sih judul prinsipal dan kenapa kita harus baca ini gitu. Nah, ini alasannya. Terus tentang life itu, ini salah satu yang awal-awal diceritakan bahwa kita harus bikin di sendiri nih. Apa sih yang kita mau, jadi tujuan kita itu apa gitu. Tujuannya bisa macam-macam ya, bisa yang buat diri sendiri, bisa juga kita mau nyelamatin orang banyak gitu di dunia dan menurut dia itu nggak penting. Yang penting kita ada tujuannya apa. Terus kita juga harus benar-benar tahu nih kenyataannya seperti apa nih. Sebetulnya kenyataannya apa. Nah, terus yang poin 3, apa yang kita lakukan dengan kenyataan tersebut untuk mencapai yang kita mau. Kalau lihat gini sebetulnya kayak sederhana, tapi prakteknya ternyata sering sekali saya bablas gitu. Nanti mungkin saya bisa sharing juga bahwa kenapa saya bisa bablas nih, banyak hal yang ternyata setelah baca buku ini saya diingetin. Misalnya nih, apa yang benar atau apa yang enggak gitu kenyataan itu kadang-kadang dengan doa saya suka berpikir bahwa hasilnya itu bisa berubah gitu. Padahal kayak anak-anak kecil kan, kalau lagi SMA, misalnya SMP, aduh saya lagi nggak bisa belajar, moga-moga soal ini jangan keluar, saya doa gitu. Sampai gede itu suka kebawa ya. Gurunya lagi nggak periksa, gurunya lagi tutup mata, dia nggak lihat soalnya, tiba-tiba dia oke, ACC gitu. Tapi itu kadang-kadang masih terbawa sampai sekarang. Itu saya diingetin lagi. Nah, terus ini dari yang buku live itu dibagi 5 nih poinnya. Yang satu, yang pertama itu kita harus kenyataan itu benar-benar gitu, dan kita harus mau menghadapi
ngadepin itu kenyataan. Kadang kita nah kita bisa, kalau kita mau ngadepin kenyataan tersebut, atau misalnya kita udah hampir, kita tetap bertindak seperti orang, nah kita harus bisa berani ngadepin hal-hal tersebut. Nah untuk itu dia tadi ini hampir prosesnya yang ini nih, yang dia perlu bagian yang ini, yang 5 step ini untuk bisa maju. Terus yang nomor 3-nya itu kita harus open mind-nya itu benar-benar radikal menurut dia. Jadi benar-benar open mind banget gitu. Nah, pasti udah open mind, ya setelah banyak saya nih ya tanya kalau yang open mind sama saya enggak itu A, B, ternyata saya kalau di ngomongin itu malah saya bisa marah, dan ternyata benar saya termasuk orang yang close mind. Pental keluar kayaknya. Iya, Pak. Mungkin Ya, kita... tadi kan dia bilang internetnya di sana kurang bagus ya. Iya, Pak. Tapi belakangan tadi putus-putus juga sih ya. Iya, sempat putus-putus, tapi sekarang Atau saya ketemu. coba ya sebentar ya. Tadi di mana putusnya, Pak? Maaf. Di slide yang itu, prinsip ketiga. Oke. Prinsip ketiga. Saya izin connect pakai HP ya. Iya. Be radically open mind tadi. Pak Gatot, maaf Oke. nanya, udah jelas Pak? Udah lebih jelas? Oke, ini saya pakai HP ya, maaf. Nah ini tadi yang ketiga ya Pak ya? Ya. Nah di poin ketiga ini kita harus radical open mind. Jadi prosesnya kita benar-benar harus radical open mind. Kita juga harus transparan. Nah walaupun sepertinya sederhana, saya sendiri dulu sebelum baca ini saya malah ngerasa bahwa saya itu orangnya terbuka, open mind bener. Ternyata setelah lihat ada listnya, terus saya lihat ada apa dan hal-halnya, ternyata saya masih banyak hal yang saya masih tertutup. Jadi kalau buku ini bisa ngingetin kita nih, oh kalau kamu masih seperti ini ya berarti kamu tertutup. Dan gimana sih harusnya open mind-nya itu? Nah terus nomor poin 4-nya kita harus lihat bahwa orang-orang itu berbeda, masing-masing orang itu berbeda, cara pikirnya berbeda, segala macam, karena otak kita pun kan berbeda-beda semuanya dibikinnya. Terus yang paling terakhir itu gimana kita ngebikin proses yang efektif decision-nya. Oke, saya lanjut ya Pak. Ini masih. Oke. Kita harus ngadepin nih realitas dan kita harus deal sama itu. Nah, diusulin kita itu harus hyper realis gitu. Jadi benar-benar gila-gilaan kita harus yakin bahwa harus realistis yang benar gitu. Nah, kalau buat saya hal ini sering enggak gitu. Jadi kalau saya misalnya kalau harus realistis, oh sekarang posisi kamu di sini itu kan harusnya kenyataan. Kadang-kadang kita nggak mau lihat kenyataan tersebut. Terus dia juga ngajarin kita untuk belajar dari nature, dari hewan-hewan, dari segala macam, karena itu kan halnya udah puluhan ribu tahun dan begitu banyaknya hewan sebagai satu kesatuan nih di dunia. Dan kita bisa belajar dari situ menurut mereka. Menurut si Pak Roy itu kita bisa belajar dari sana. Kita jangan ngarepin, maksudnya ini harusnya seperti ini gitu. Kita lebih lihat, benar-benar harus lihat nih, oh ini tuh kayak gini, bukan apa yang kita mau yang akan terjadi, karena itu kadang-kadang harus realistis benar-benar. Ternyata seperti ini. Memang kamu ngarepinnya seperti A, tapi ya realitasnya seperti ini. Dan kita itu harus evolve nih. Kalau enggak ya bye-bye. Dan kadang-kadang kita harus ngelewatin batas kita, baru kita jadi tambah kekuatan. Jadi dia kasih contoh macam-macam, misalnya kalau kita nanti angkat beban atau ada masalah, justru malah masalah-masalah tersebut yang membuat kita jadi naik kalau kita benar menghadapinya. Jadi bisa dapat lingkaran itu naik atau lingkaran itu nanti turun. Nah, terus untuk kita tahu itu kita harus lihatnya kadang-kadang harus dari atas. Jadi jangan lihatnya kecil terus, tapi kita harus lihat dari atas.
kita juga disaranin juga, kita berpikir bahwa kita itu jadi mesin nih, kalau dilihat dari atas. Jadi mesin, salah satu bagian mesin kecil, di mana mesin-mesin lainnya itu bekerja, dan itu adalah orang-orang lain dan sistem-sistem yang lainnya gitu. Kita itu bagian kecil, dan gimana sih mesin kita itu bisa bekerja sehingga mempengaruhi outcome. Jadi kita itu, kalau kita nggak lihat itu, kita bisa lebih baik gitu. Terus kita juga kalau ada kelemahan, kita juga jangan tutup mata gitu. Karena semua orang itu ada kelemahan, dan kita itu bisa lemah di mana, di satu sisi, di dua sisi kita ada lemah. Dan nanti gimana caranya kita kalau ada weakness, misalnya kita cari orang yang bisa ngebantuin kita untuk di bagian weakness kita itu. Dia juga ngomong, malahan sampai dari 5 poin yang tadi nanti prosesnya, kita itu ada bisa jadi kita cuman kuat di beberapa aja nanti setelah ini. Terus kalau ada outcome, kita itu usahain, kata dia, jangan cepet-cepet lihat first order outcome-nya. Misalnya kita olahraga nih, kita olahraga kan sakit nih, badannya pegel-pegel semua. Outcome-nya kan kalau kita lihat gitu aja, kita mungkin udah menyerah. Tapi kalau kita lihat second order-nya, third order-nya, kita bisa lihat bahwa dalam waktu 1 bulan, kita udah lebih sehat, lebih kurus, lebih ramping. Kalau kita diet gitu kan, pas lagi dietnya mungkin malam-malam kita udah starving, makan nggak kuat. Tapi kalau kita tunggu sebentar, tunggu lagi, kita lihat outcome berikutnya, kita bisa jadi berubah gitu ya. Oh, ternyata outcome-nya sebetulnya bagus, yang justru yang tadinya kelihatannya kita sakit, kita ada pain, yang di bawah itu ada pain-nya, kita malahan itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, yang di paling terakhir itu yang pain plus reflection. Jadi kalau kita ada pain, misalnya nih, kalau buat saya kan, saya biasa bicara depan umum kan, saya nggak biasa. Tapi kalau kita paksain malu atau apa, dan nanti kita belajar dari situ, kalau kita ada kesalahan, kita bisa refleksi diri, itu jadi progres buat kita. Dan biasanya katanya yang tantangan seperti ini yang bisa menaikkan kita ke level yang lebih tinggi. Nah, yang proses 5 ini di bagian 2-nya, kita itu harus berani nih bikin goalnya. Jadi yang poin 1, terus kita udah siap-siap nih, kita bakal ada aja kita bisa jatuh gitu. Tapi kalau jatuh itu maksudnya ada problem ya. Kalau kita ada problemnya itu kita udah siap nih, kita pelajari problemnya, itu kita nggak usah khawatir. Jadi itu memang semua orang akan ada problem lagi seumur hidupnya. Terus kita belajar dari prinsip-prinsip tersebut, kita udah nyiapin nih improving-nya seperti apa, baru kita bikin lagi goal yang lebih baik lagi. Dan ini semua prosesnya terus diputar. Kalau kita ngadepin suatu masalah, kalau kita menghindar atau apa, itu malahan nantinya bisa buruk. Jadi kita kalau nggak realistis nih, aduh jatuh, terus saya nyalahin orang lain, bukan nyalahin diri sendiri ya. Misalnya, saya beli barang nih, beli notebook, tiba-tiba notebooknya palsu, tapi kita nyalahin orang lain terus. Nah, itu bisa jadi nanti someday kejadian lagi. Jadi kalau kita nggak mau realistis nih, oh, Miko, kamu nggak periksa caranya seperti apa, atau misalnya nih, kalau kejadian nih, misalnya kalau saya, dulu kita misalnya tarik orang, pas lagi kita wawancara orang itu, kita udah ragu-ragu nih, wah ini kayaknya bakal nggak bener nih, soalnya dia kok ngasih lihat rahasia perusahaan sebelumnya ke kita nih. Tapi ternyata ada staff di bawah kita yang insist kita untuk terima dia, terus saya tutup mata gitu, ya udahlah. Tapi ujung-ujungnya nanti kalau bisa jadi problemnya ternyata benar keluar, walaupun saya tutup mata, nanti kejadian lagi, ternyata orangnya nggak benar di tempat kita. Dan ini waktu itu saya kadang-kadang nggak belajar. Ada kejadian lagi, saya nggak enak sama anak-anak, kejadian lagi. Yang harusnya kita bisa improving. Nah, dia ngegambarinya seperti ini. Jadi udah lagi ada outcome, jatuh. Nanti kalau kita benar nih, kalau kita berhasil, kita naik lagi. Nanti ada masalah yang lain lagi, nanti kita naik lagi. Nanti kita ada masalah lagi, kita naik lagi, dan sebagainya. Atau kita juga bisa turun, ngedrop. Akhirnya makin ke bawah. Nah, 5 step itu dia bagi 3 nih. Yang ini, yang 1, 2, 3, dan 4. Yang ini synthesize ini yang 1 nih, set goal-nya. Terus kalau ada problem, nggak boleh tutup mata nih. Problem itu kalau kita nggak mau kita hadapin, itu sama dengan kita nggak temu problem katanya. Terus kita juga harus cari root cause-nya nih kalau ada problem. Kadang-kadang kita nggak dapat root cause-nya. Walaupun sebenarnya kan kalau dalam teori, oh kamu harus pakai fishbowl, kita tahu nih titiknya di mana problem utamanya sebetulnya. Tapi kalau kita nggak benar-benar pikirannya terbuka, kita kadang-kadang jatuh. Dan dia juga sampai cerita macam-macam ya untuk yang ini ya, untuk apa kita bisa terima masukan dari orang luar atau enggak. Dan pada saat melakukan ini,
itu dia usulin kita harus satu step aja satu tiap waktu. Jadi kalau lagi kita set goal, itu jangan cepat-cepat pindah ke poin nomor 2. Kalau lagi kita di poin 2, kita jangan cepat-cepat ke nomor 3. Kita dalam satu waktu itu kita ngelakuin satu-satu. Dia juga ada ngomong bahwa semua orang itu nggak sama gitu. Ada yang lemahnya lagi identified problem, atau dia ada yang bikin goalnya dia lemah dan sebagainya. Kayak contohnya dia ada bikin misalnya, kalau orang yang tipe-tipenya punya dreamer, punya pikiran terbuka, bikin goal yang jauh-jauh dia bisa. Tapi detailingnya dia kadang-kadang nggak happy gitu, karena dia nggak mempelajari yang detail. Jadi orang bisa macam-macam ya, lemah atau enggaknya. Terus kita harus bikin desain lagi plan-nya. Terus kita juga harus kita lakuin nih, yang plan yang tadi gimana. Dan kalau semuanya jatuh pada saat kita jatuh itu kita benar-benar kita pelajari dan kita kita sadar gitu, itu biasanya jadi kita jadi progres. Oke, kita lanjut ya Pak. Udah berapa menit lagi ya? Nah, yang radical open mind nih. Jadi kadang-kadang yang nahan kita itu ada egonya kita. Terus kita ada blind spot. Kayak saya juga ada blind spot. Jadi kemarin setelah baca saya tahu, oh saya nih blind spot saya ini, dan saya banyak sekali saya masalah ego ya. Nah, kalau kita lagi ini harus open mind nih sama opposing view. Jadi kalau misalnya saya programmer, saya mungkin harus bisa terima nih kalau desainer ngomong, atau nanti dari bagian-bagian lainnya kalau mereka ngasih usulan saya harus bisa terima. Dulu mungkin lagi saya masih kuliah SMA gampang, lebih mudah ya, makin lama makin susah, dan apalagi sekarang makin lama makin susah. Dan itu yang saya belajar, oh saya harus tarik lagi nih. Orang ngasih usul ke saya itu bisa jadi dia yang benar, jangan-jangan. Nah, lalu kita harus cari nih best possible answer. Jadi bukan best possible answer yang menurut kita, tapi menurut keseluruhan gitu ya, bukan keseluruhan. Jadi yang benernya, yang possible-nya gitu. Nah, ini dia juga ngasih contoh nih yang closed mind sama yang open mind. Kalau ada yang nantang gitu misalnya atau apa, kita bisa ngamuk nih, Pak, usul Bapak nih gini. Terus saya mikir, wah kamu nih anak kuliah baru aja udah berani kasih usul misalnya ya, itu bisa apa? Oh berarti saya close mind sebenarnya. Atau misalnya kita programming kita gini gitu, terus kasih usul orang yang bukan di programming, kan kadang-kadang, aduh kamu gimana sih gitu? Kan ini saya programming bagian saya, padahal dia kan orangnya bukan orang programming. Nah itu menurut itu close mind. Dan kita view-nya juga kita cuma satu ya. Lanjut ya, Pak. Juga nih kita juga ada ngomong bahwa kalau kita boleh nanya ke orang. Jadi kita kalau ada apa kita perlu nanya orang yang smart, yang believable people. Nah, gimana sih contohnya? Contohnya itu kita kalau nanya nih, kita itu orangnya itu udah sukses 3 kali lah di bidang itu gitu. Jadi kalau kita nanya ke orang, terus dia sebetulnya dia baru sukses sekali atau dia nggak sukses sama sekali, kita harus question mark ya, jangan terlalu percaya gitu. Terus kita juga perlu refleksi diri sendiri, terus kita juga harus nggak bertutup mata ya, kalau banyak fakta-fakta yang benar, kita harus percaya gitu. Kalau udah beberapa orang ngomong, harusnya sih kita iya gitu. Tapi nanti dari poin lain lagi di belakang, ada yang ngomong bahwa jangan gampang percaya juga. Ya. Nah, ini poin 4. Kita harus lihat nih, orang itu berbeda-beda. Di sini dia ngasih lihat tentang otak, tentang segala macamnya. Jadi dari gambarkan ya. Nah, kita lihat dunia itu kadang-kadang berbeda ya. Nah, atributnya itu kadang menolong kita atau menyelakakan kita. Jadi kalau dicontohin dia itu, yang tadi misalnya, kalau kita mandangnya ke depan, misalnya, oh target saya ini 10 juta anak bisa nih yang akhirnya jadi gabungan anak bisa. Tapi kadang-kadang ada orang lain yang tipenya beda dengan kita, dia lebih seneng yang lihat yang harian, yang pendek, operate gitu. Dia, gimana nih 10 juta? Dia kan udah bete dengar saya ngomong 10 juta. Dia ngasih ngomongnya, aduh nggak bisa 10 juta, Mik. Anak bisa cuma bisa tambah 500 orang aja. Nah, saya kan lihat dia, saya nggak suka gitu. Dan sebagainya ya, dan kebalikannya. Terus kita juga, otak kita bisa dilatih terus untuk supaya performanya lebih baik. Nah, ini ada dia ngomong juga mengenai brain kita itu ada internal konflik. Jadi subconscious jadi alam bawah sadar kita ngelawan sama yang kita sadar ya. Jadi kadang-kadang hal-hal tertentu itu yang lebih bekerja itu yang di bawah sadar kita.
Nah, kalau memang hal-hal yang bawah sadar itu penting ya, kayak kita jantung kita bergerak, atau kita kadang-kadang kita udah tahu insting kita seperti apa. Kalau di buku Blink gitu kan, kita udah tahu nih, oh ini orang udah nggak bagus nih, padahal baru sekali lihat. Tapi dia ngomongin kita kadang-kadang harus angkat si conscious kita gitu. Nah, terus kita juga bisa kita paksain kita supaya bisa habit-habit kita itu menjadi baik. Dia juga ngasih lihat bedanya pikiran kiri sama pikiran kanan ya, left right brain. Terus juga dia usulin ini juga yang semua orang mungkin tahu ya, kita tarik orang yang tepat di role yang tepat untuk tujuan kita. Nah, yang kelima poinnya, kita itu harus ini yang paling penting nih ya, penting gitu. Kita itu harus bisa bikin decision kita benar nih, efektif, itu tepat ya. Jadi kita itu harus pertama-tama sebelum ngerjain apa itu kita harus tahu what it is-nya dulu. Ini what is-nya ini kita harus tahu dulu, baru what to do-nya. Dia bagi beberapa banyak. Nah, salah satunya kita harus synthesize nih current situation. Kita juga harus lihat nih dari ini kan dari contoh-contoh poin-poinnya. Misalnya kita kalau mau nanya question itu kita harus tahu nih ke siapa nih kita nanya, yang seperti yang tadi itu, jangan ke orang yang sebetulnya nggak tepat kita tanya. Dan terus yang berikutnya lagi, kalau kita dengar sesuatu yang tadinya sepertinya kayak benar nih, kan baik yang ngomong, tapi bisa jadi itu semua itu sebetulnya cuma dimmer aja, dimmer jadi bukan kebenaran. Mereka itu sebetulnya cuma seperti benar tapi belum tentu benar. Ya, terus dia juga kadang-kadang ada hal yang kelihatannya besar banget nih masalahnya atau apa nih besar banget. Nah, kadang-kadang kita harus mundur dulu sebentar atau diam dulu, baru kita lihat oh ternyata nggak sebesar itu. Ternyata nggak sebesar itu. Dan ini saya banyak kejadian ya, ternyata setelah saya lewatin, oh ternyata nggak sebesar itu ya kalau saya ada problem seperti ini, walaupun pada pertama kalinya kaget sekali gitu. Kalau dari angka yang sedemikian besar ya Mas Roy, itu perputarannya kalau dari hasil analisis dan prinsip Mas Roy, apakah dia juga ngasih contoh nih untuk mencatat terus nih dari overtime kita gimana nih hari ini bagus nggak poinnya, kategorinya apa aja nih, ada kategori W sampai X, Y, Z gitu. Kita bikin kategorinya, kita lihat bagus enggaknya. Nah, terus nanti kita ukur. Jadi memang dia juga di sebelum-sebelumnya ada ngomong kita mencatat ya. Oh ada kejadian gini kita catat, nanti kita bisa review lagi. Terus kita juga dia ngusulin kita imprecise ya. Jadi justru nggak usah terlalu teliti. Jadi kalau 11 atau 101, 102 itu masih dekat-dekat 100, kita nggak usah sampai benar-benar pas angkanya. Terus kan kalau kata dia, kalau orang kuliah atau orang yang berpendidikan semuanya kan pengennya tepat ya. Kadang-kadang kita cuma perlu kurang lebih aja. Dia juga ada mention satu paragraf gitu mengenai 80-20 rule ini, yang bukunya biru tuh mungkin yang tentang 20 hal yang penting, yang kita kejadian 20 penting itu mempengaruhi 80% hasil. Jadi kita mungkin harus fokusnya ke yang 20% ini. Walaupun nanti 20% ini kalau kita kecilin lagi bisa 20%-nya dari 20% lagi ya. Terus kita juga diomongin kita jangan terlalu mau perfect karena nanti nggak beres-beres. Ini saya juga setuju. Nah, ini saya setuju banget nih kalau yang imperfeksionis ini. Terus lagi kita mengenal sesuatu itu kita boleh zoom out, zoom in. Jadi kita tahu nih levelnya di mana nih. Lagi kita memandang dan kita harus sama. Terus poin yang logic, reason, common sense ini adalah yang paling penting menurut dia. Terus yang simplify ini juga penting. Nah, ini mungkin hampir selesai. Jadi kalau saya nih, kalau yang simplify ini juga masih buat saya masih kebingung ya. Karena dulu ada yang saya pernah baca juga mengenai simplify. Kadang-kadang banyak project yang harus kelihatannya rumit banget baru kita bisa jual mahal. Kalau kita bikin proposal sampai ratusan halaman mungkin atau puluhan halaman yang tebal, itu bisa goal dibandingin dengan yang kita udah bisa simplify ya. Dan ini sebetulnya kalau Einstein kalau nggak salah ada ngomong, dia juga tulis ya, yang susahnya itu kalau kita bisa simplify something, tapi bukan nge-simpler ya, bukan ngegampangin. Oke. Dari sini saya sudah selesai. Terima kasih semuanya. Pak Gatot, Ibu Mega, mungkin saya balikan waktunya mungkin. Baik, terima kasih banyak Pak Miko atas reviewnya. Saya nyatet banyak banget nih Pak. Namun sebelum kita tanya ke sesi diskusi, dari host hari ini yaitu Pak Rizal, silakan Pak. Mungkin ada yang perlu dikomen dari bukunya atau
Pak Rizal mungkin bisa cerita Pak bagaimana di dunia investasi dan seterusnya Pak. Waktu dipersilahkan Pak. Terima kasih Bu Mega. Selamat malam teman-teman. Maaf saya terlambat. Malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Suara saya bisa didengar ya sama teman-teman semua ya? Bisa Pak. Bisa Pak. Okay. Right. Ray Dalio ini di dunia keuangan ini mungkin kalau di dunia sepak bola itu levelnya sama dengan Pele, sama dengan Diego Maradona, sama dengan levelnya Johan Cruyff. Ini begawan kalau di dunia keuangan, ya, terutama di dunia investasi lah. Jadi sekedar pengetahuan buat teman-teman, dunia investasi itu terpecah menjadi dua mazhab. Mazhab pertama itu adalah yang bersifat fundamental. Saya nggak akan jelaskan, tetapi tokoh yang teman-teman kenal itu, kalau teman-teman pernah kenal yang namanya Warren Buffett, kemudian Peter Lynch, nah ini adalah orang-orang dari mazhab fundamental, ya, atau bottom up approach, ya. Kemudian mazhab yang lain itu adalah mazhab yang percaya bahwa penggunaan metode kuantitatif itu dapat mengurangi kesalahan yang dibuat kalau kita semata-mata menggunakan personal judgment yang banyak digunakan di metode fundamental. Jadi di metode kuantitatif ini tokohnya adalah Ray Dalio, dan yang terkenal itu adalah ahli matematika dari Yale, namanya James Simon. In fact, James Simon ini adalah lawan tangguh daripada Ray Dalio. Saya belum baca bukunya Principal, tapi tadi mengikuti penjelasannya Mas Miko. Pada dasarnya buku Principal ini ditulis oleh Ray Dalio untuk menceritakan filosofi kehidupan dia dan bagaimana dia membangun Bridgewater Associates. Ya, jadi tadi yang 5 step itu, ya. Tapi mungkin yang menurut saya tadi nggak dibahas oleh Mas Miko dan sebenarnya sangat penting sekali, Ray Dalio ini dia percaya dalam hal organisasi manajemen, seorang manajer itu bila mana menghadapi suatu permasalahan, dia harus mampu memecahkan masalah itu dalam konteks mencapai tujuan yang telah ditentukan secara bersama-sama. Jadi solving the problem itu adalah bukan menyelesaikan problem secara isolated case, ya, tetapi memecahkan problem itu harus dalam konteks ini kita tujuannya ke sana. Maka solusinya, ya, terkadang bukan solusi yang paling mudah, tetapi solusi yang mengacu kepada tujuan yang sudah kita kerjakan bersama-sama. Lalu yang belum disinggung sama Mas Miko tadi, di buku Principal ini sebenarnya Ray Dalio itu mengatakan seseorang itu bila mana dia bekerja itu harus memenuhi tiga keinginan. Nomor 1 adalah dia merasa bahwa dia part daripada mesin atau tim untuk mencapai desired mission atau desired goal. Ya. Kedua, itu adalah dia bekerja di situ adalah dia punya opportunity untuk membangun relationship. Jadi di sini ditekankan sisi kemanusiaannya. Dan yang ketiga, of course, dia bekerja di situ adalah untuk mendapatkan uang yang cukup. Nah, 3 prinsipal ini setahu saya adalah
kalau Anda mau apply di Bridgewater Associates, ya, pada saat proses interviewnya itu berkisar kepada 3 hal ini. Ya, apakah Anda seorang team player, ya, part daripada mesin yang bisa mencapai desired mission, apakah Anda ini orang yang soliter, atau Anda ini senang bekerja dengan orang lain, dan of course adalah masalah uang. Masalah uang ini cukup tricky lah. Kalau di Bridgewater Associates itu, yang saya tahu dari teman-teman saya yang dahulu kerja di JP Morgan lalu pindah ke Bridgewater itu, you gotta be aiming high, tetapi don't look to be greedy. Kira-kira gitu. Jadi itu mungkin yang saya mau komen. Siapa Ray Dalio, ya, tokoh yang cukup disegani di dunia investasi. Dan tadi sedikit tambahan dari dari mungkin summary dari buku Principle. Saya dapat summary ini, saya tanya sama teman-teman yang kerja di Bridgewater Associates, itu apa sih Ray Dalio itu nulis? Rupanya semua orang yang kerja di Bridgewater Associates itu wajib baca buku baca bukunya Ray Dalio ini. Itu aja, Mbak Mega, Mas Miko, silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih banyak Pak Rizal atas ilmunya. Saya juga baru tahu nih Pak, kalau bentar Pak. Apakah udah share screen Pak? Ya, ada. Oh iya, baik. Sebenarnya bukan technical ya, kuantitatif. Oh, kuantitatif. Ya, baik, fundamental dan kuantitatif ya. Oh, baik Pak. Ya. Saya langsung kepikiran saham gitu loh Pak. Kan ada melihat saham dari secara fundamental, gimana perusahaan, atau teknikal seperti baca candlestick dan seterusnya. Saya pikirnya ke sana. Nggak baca candlestick. Ray Dalio dan James Simon itu nggak baca candlestick. Jadi algoritmanya itu cukup kompleks ya. Jadi bukan seperti candlestick lalu moving average, enggak seperti itu. Enggak kayak trader ya Pak. Enggak. Jadi yang dimaksud dengan kuantitatif di sini much more kepada kalau kita di dunia investasi itu setiap kali kita ngomong return ada risiko ya. Return and risk itu di dunia investasi adalah dua sisi daripada koin ya. Ada selalu sisi return, ada selalu sisi risk. Nah, fundamental itu lebih kepada teorinya itu adalah bagaimana kita memaksimumkan return ya, given a similar risk level ya. Tetapi kalau di dunianya Ray Dalio dan James Simon itu dibalik ya. Given specified risk level, jadi yang diomong itu risikonya dulu. Given specified risk level, how we gonna maximize the return. Jadi kalau dunianya Warren Buffett sama dunianya Peter Lynch itu ngomongin return baru risk. Kalau di dunianya Ray Dalio dan dunianya James Simon ini perusahaannya namanya Renaissance Technology ya. Nanti bisa di Google lah, Rentec itu terkenal sekali. Itu put the risk as number one, by produknya adalah return. Nah, risiko itu macam-macam Mbak. Itu udah ranahnya kuantitatif lah. Itu kebanyakan statistik. Kita ngomong 3 standar deviasi. Sama itu seperti Pak Gatot dulu ngomong apa? Six Sigma ya, Pak Gatot ya. Nah itu kalau di dunia investasi juga ada yang namanya 3 standar deviasi segala macam gitu. Jadi kalau sudah 3 standar deviasi itu ada signal untuk buy, signal untuk sell. Lalu korelasi between satu aset dengan aset yang lainnya, yaitu udah menjurus ke matematik dan statistik. Jadi bukan seperti tadi yang candlestick segala macam itu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Jadi makin paham saya Pak.
Terima kasih banyak, Pak. Ya. Nah, baik Pak. Di sini saya sedikit mau summarize terlebih dahulu sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Untuk review buku Prinsipal Ray Dalio dari Pak Miko, saya ada beberapa poin nih Pak. Yang pertama, successful people is guided by principle dan jadilah behavior realistic, learn from nature, dan yang terakhir adalah simplify. Untuk dari Pak Rizal sendiri, saya dapat banyak banget ilmu malam hari ini. Gimana, termasuk insight gimana cara kita bisa kerja di Bridgewater Associates, yaitu kayak kita tuh jadi orang yang desire mesin atau looking for opportunity in relationship atau bahkan untuk mendapatkan uang, even kalau kita kerja di Bridgewater pun pasti gaji kita banyak gitu. Nah, untuk nextnya saya mau reflection di So What nih, bagaimana cara kita membuat buku yang telah kita baca atau insight dari Pak Rizal menjadi sebuah aksi yang bisa saya lakukan di keseharian. Nah, yang pertama untuk saya sendiri nih Pak, kan saya orangnya ambisius dan futuristik, jadi untuk hyperrealistik tuh sangat perlu dan jadi pukulan tersendiri sih Pak buat saya setelah dengerin Pak Miko tadi. Dan ketika stres, mungkin learn from nature itu bisa jadi pilihan buat saya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana pain plus reflection itu merupakan suatu progres dan alangkah baiknya jika ditulis pain dan reflectionnya supaya nggak Terima kasih Pak. Untuk audiens sendiri, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, mungkin bisa dari saya dulu mungkin ya Pak. Untuk Pak Miko, kan tadi Boleh saya coba ya? Yang oh tadi yang iya, silakan Pak. Ya ini mungkin pengalaman saya ya. Jadi kalau judulnya kan harus realistis, yang benar-benar sekali gitu. Nah, kalau saya nih kelemahan saya itu kadang ngecampurin sama yang namanya, kan katanya dia juga udah ngomong jangan campurin dream kita harus besar tapi realistis gitu. Kita sekarang lagi gimana sih keadaan kitanya. Nah, kadang kalau saya suka kecampur sama belief, maksudnya belief gimana ya, faith ya. Jadi kalau diajarin di tempat saya, misalnya, ini contoh bego-begoannya ya. Saya itu berdoa kalau lagi makan nggak benar gitu. Kalau lagi saya makannya benar, saya bisa lupa berdoa. Tapi kalau lagi saya makan, ini makan ya sederhana. Kalau lagi saya makan misalnya kambingnya agak banyak atau kotor gitu makanannya, itu baru saya berdoa karena memang saya mau ya, atau Indomie. Saya berdoa bahwa supaya makanan ini nggak jadi penyakit sama saya, tapi jadi satu kesehatan. Tapi kan itu nggak realistis. Sebetulnya realistisnya kan nggak seperti itu. Dan saya banyak kejadian itu tabrakannya sama yang seperti itu. Kalau saya, misalnya, menurut saya bisa seperti itu. Kenapa? Ya karena kamu anak kesayangan gitu, anak kesayangan Tuhan gitu. Jadi kamu bisa sesuatu yang orang lain nggak bisa, kamu bisa. Tapi karena kamu itu dan itu, saya baca ini ya mungkin saya tetap harus realistis juga. Melihat, oh ya yang saya ada sekarang ini, resource-nya saya adanya seperti ini, apa yang bisa saya lakukan itu seperti ini, waktunya kan semua sama 24 jam. Dan saya harus tidur juga sama kan. Kadang-kadang saya mikir, oh tidurnya 3 jam aja, 4 jam aja saya bisa dapetin. Nah jadi ya kalau buat saya ini pukulan juga sama bahwa harus tetap balik lagi nih, ada hal-hal yang harus realistis. Memang hukum itu kan ada hukum alam yang memang udah diciptain sama Tuhan, supaya kita tahu nih ada hukum ekonomi juga kalau menurut dia nih, Pak Ray Dalio itu. Tapi kita juga ada hukum-hukum lain, dan kadang-kadang memang Tuhan udah nyiapin hukum-hukum itu untuk kita semua supaya kita jalan sebagai sistem gitu. Kalau kita makan kotor, kalau kita emosi terlalu banyak, makan garam terlalu banyak, mungkin saluran darah kita akan lebih kotor gitu misalnya. Nah itu kalau mengenai yang itu. Kalau buat saya sih ini pukulan sih, karena saya sering nggak realistis. Ya itu mungkin. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya dan analoginya juga masuk juga Pak buat saya. Nah untuk Pak Rizal sendiri Pak, apakah ada yang mau ditambahkan Pak? Enggak, cukup dari saya. Oh, baik Pak.
Mungkin untuk peserta, apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang mau bertanya? Ada Mas Denny, silahkan Mas. Oke, terima kasih banyak Mbak Mega. Wah, menarik sekali Pak Niko, Pak Miko. Mungkin harus Miko bahas aja. yang apa namanya bukunya yang kedua juga nih kayaknya. Enak dengernya nih. Yang apa? World Change Order ya kalau nggak salah ya yang keduanya. Cuman, nah itu sebenarnya yang jadi pertanyaan kalau tadi saya baca ya, saya baca sekilas ya. Kan Ray Dalio itu pernah jatuh juga ya kalau nggak salah ketika salah memprediksi pasar ya. Ketika salah memprediksi pasar sampai dia istilahnya drop ya, dia semuanya dipecat-pecatin sampai akhirnya kalau nggak salah dia jadi satu-satunya yang karyawan di perusahaannya gitu istilahnya yang tersisa. Nah dari prinsip-prinsip yang dia paparkan itu prinsip mana sih yang paling berpengaruh buat dia sehingga dia bisa bangkit kembali gitu sampai sekarang jadi apa namanya ya tadi Pak Rizal bilang itu pemain utama di dunia investasi ya setelah jatuh seperti itu. Nah itu yang pertama. Yang kedua tentang saya menarik tadi sebenarnya yang mungkin sering dibahas juga di buku-buku yang lainnya ya bahwa ketika kita akan membuat suatu kreativitas atau inovasi itu kita harus mengumpul orang-orang yang dengan pola pikir atau misalkan dengan keahlian yang berbeda-beda gitu. Nah cuma di sini biasanya masalahnya adalah ketika mereka bahkan Ray Dalio bilang bahwa ya kalau bisa bertolak belakang pun nggak masalah gitu kan. Yang satu misalkan lateral thinking, yang satu yang misalkan dengan pola pikir yang lainnya yang bertolak belakang. Nah cuma masalahnya ketika dalam suatu organisasi atau dalam suatu pekerjaan, nah bagaimana cara menggabungkan dua atau bahkan keahlian yang bertolak belakang atau pola pikir yang bertolak belakang sehingga tidak jadi clash gitu. Justru malah menjadi diwadahi menjadi suatu apa namanya kesuksesan perusahaan itu sendiri itu yang pertama. Yang kedua ya. Kemudian buat Pak Rizal nih mumpung ada Pak Rizal nih. Kalau di ya tadi yang cerita tentang Warren Buffett kemudian versus Ray Dalio versus Jim Simons kan. Itu kan antara dua penganut mazhab yang berbeda antara yang satu market efficient sama inefficient market ya, EMH sama IMH gitu. Nah, cuma masalahnya ketika kita lihat itu ya dua-duanya kok untung gitu. Hebat-hebatnya itu di situ gitu. Apakah emang akan selamanya itu mazhab yang tidak bisa tidak bisa dipertemukan, tapi masing-masing menemukan celahnya masing-masing yang ya kalau benar ngikutinnya ya untung, tapi ada juga yang ngikutin juga salah gitu kan. Nah, kemudian yang kedua mungkin buat Pak Rizal nih, dengan pengalaman Bapak yang panjang kan di dunia investasi ya, kan sekarang katanya konon akan ada resesi lagi nih 2 tahun ke depan mungkin ya. Nah itu kalau untuk investor misalkan itu apa ya bukan tip ya, wejangannya seperti apa Pak Rizal mungkin untuk menghadapi resesi atau misalkan seperti itu. Mungkin itu aja Mbak Mega. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Denny atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab sama Mas Miko terlebih dahulu, Mas. Silakan. Oh, karena terpental lagi ya? Hilang? Putus kayaknya. Iya. Saya mau Pak Rizal dulu aja mungkin. Iya, mungkin Pak Rizal dulu. Silahkan, Pak. Ini kita lagi membahas bukunya Ray Dalio loh, bukan membahas tip-tip berinvestasi loh. Mumpung ada ininya penggawanya Indonesia. Oke, jadi mazhab itu kan yang saya kemukakan seperti Warren Buffett, Peter Lynch, Ray Dalio, James Simon, itu kan orang-orang yang sukses di mazhab itu, ya. Tetapi apakah mazhab fundamental dibandingkan dengan mazhab kuantitatif itu siapa yang lebih unggul? Menurut saya nggak ada yang lebih unggul. Menurut saya, ya.
Karena kalau ada yang lebih unggul, secara logika tuh begini. Kita asumsikan ya. Kita asumsikan. Katakanlah mazhab fundamental itu terbukti paling unggul. Kalau mazhab fundamental itu terbukti paling unggul, maka semua orang itu akan beralih ke mazhab fundamental. Kalau semua orang itu sudah beralih ke mazhab fundamental, maka secara teori return yang bisa didapat oleh semua orang itu paling tinggi adalah return yang dihasilkan oleh market. Karena trik untuk menghasilkan return di atas market ya itu adalah menggunakan metode yang tidak digunakan oleh orang banyak. Namanya contrarian. Ya. Nah, contrarian ini dikenal juga di masa fundamental, apalagi di mazhab kuantitatif. Jadi successful investor seperti Warren Buffett, ya, itu dia kuat menganalisa fundamental suatu perusahaan, tetapi keputusan membeli atau menjualnya itu adalah dia melihat market. Ya, ini misalnya ada perusahaan bagus, ya, tetapi semua orang lagi suka, maka Warren Buffett nggak akan beli. Dia beli saham itu pada saat orang-orang panik dan menjual, baru dia beli. Ya, jadi kalau ditanya mazhab mana yang paling bagus, menurut saya dua-duanya sama. Ya, eksekusinya yang menentukan, timing daripada investasinya yang menentukan. Nah, timing investasi ini yang membutuhkan pengalaman puluhan tahun dan kecerdikan dari setiap orang. To be a contrarian itu Anda harus bisa membaca psikologi pasar. Apakah pasar itu lagi greed? Apa pasar itu lagi fear? Kalau secara kuantitatif itu mereka biasanya punya yang namanya market sentiment index. Market sentiment index itu rahasia setiap perusahaan. Algoritmanya apa, variabelnya apa, itu adalah the mostly guarded secret daripada Bridgewater, the mostly guarded secret daripada Renaissance Technology. So, mereka akan beli kalau market sentiment itu -3 standar deviasi atau dia akan jual di +3 standar deviasi. Kira-kira begitu. Resesi, ya kalau resesi itu banyak ujungnya. Resesi itu apakah cuma resesi 6 bulan, resesi 12 bulan, resesi 24 bulan. Tapi gini deh, yang pasti kalau kita baca US yield curve itu loh, yang terkenal kalau inverted itu kan tanda resesi ya. Mungkin kalau US yield curve itu agak ini loh, agak terlalu diawang-awang. Saya tuh yang gampang aja, harga minyak. Harga minyak hari ini naik 2,5% karena Putin bilang 300.000 tentara cadangan Rusia harus dimobilisasi. Kita siap-siap mau menggunakan perang nuklir di Ukraina. Jadi tadi saya barusan cek harga minyak dari $90 naik ke $92,5. Itu harga spot loh Mas. Tapi harga future minyak untuk delivery September 2023 itu cuma $82. Ya, artinya apa? Iya betul. Akan ada resesi, tapi resesinya kayaknya nggak akan lama lah, kira-kira begitu. Jadi $82 itu berarti harga Pertamax 12 bulan ke depan tuh bisa turun. Nah itu mungkin lebih gampang dimengerti ya kalau saya ngomong 12 bulan lagi harga Pertamax bisa turun kalau merefer kepada harga oil future. Itu dulu deh Mas Denny. Ini soalnya kalau tanya tip investasi nanti merembet nggak karu-karuan. Siap. Balik lagi ke moderator. Ya. Insightful banget Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya.
Ini Pak Miko udah masuk atau belum ya Pak? Udah. Oh, udah. Tolong dijawab pertanyaannya Mas Denny Pak. Terima kasih. Mas Denny. Selamat malam Mas Denny. Maaf tadi yang pertanyaan pertama saya kurang jelas. Tadi yang keduanya saya baru dengar lagi apa? Tadi keluar ini Pak Miko Terus? yang Ray Dalio kan pernah ngedrop ya, jatuh ya. Katakanlah tahun 79 sampai 82 kalau nggak salah ya. Nah, di sana kan dia jatuh sampai dia mau apa lah istilahnya. Ya saya mau bubar jalan gitu ya. Perusahaan juga bubar jalan. Dia sampai akhirnya mau jadi pekerja biasa, tapi akhirnya balik lagi kan kalau nggak salah itu. Jadi ya sekarang sesukses hari inilah. Karena dia berusaha gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan dari prinsip-prinsip dasar yang tadi dia ada 5 prinsip, yaitu yang paling mempengaruhi dia bisa bangkit lagi atau turn around itu dia prinsip yang mana tuh? Nah, mungkin seperti itu. Okay. Nah, kemudian yang kedua itu yang ini Pak Miko, untuk gabungin apa namanya tadi kan katanya Ray Dalio ngumpulin orang-orang ya yang macam-macam lah istilahnya, bahkan bertolak belakang. Nah, itu dalam suatu perusahaan itu gimana cara biar mereka itu nggak clash gitu? Kan kadang karena banyak pikiran yang berbeda justru malah ini ya apa namanya susah mengambil keputusan lah, salah satunya contohnya seperti itu. Nah, itu mungkin Pak Miko. Oke, kalau yang poin pertama saya ini memperkiraan saya mungkin ya. Prinsipal yang mungkin dia pegang waktu itu mungkin salah satunya yang semua orang itu bisa salah, bisa jatuh. Terus juga kalau salah yang dia udah amatin itu malah bisa jadi naik buat mereka sendiri, buat dia sendiri gitu. Jadi dia itu prinsip apa ya? Ada yang dia seperti itu, dia berapa kali ada ngomong. Terus kalau yang tadi kedua, saya juga ini belum tahu nih, cuman kalau dia sih memang jelas harus orangnya beda-beda. Itu mungkin di bagian ketiga ya, yang buat prinsipal harus macam-macam orang yang bisa biar hasilnya lebih baik. Ya, memang pada prakteknya kalau saya sendiri ngelakuinnya susah. Saya pribadi ya, saya cukup susah. Jadi kadang-kadang saya malahan lagi zaman dulu, saya suka mikir, aduh kayaknya mungkin harus pakai strategi Soeharto dulu. Karena memang kalau mau bikin demokrasi yang kita sama-sama kita mecahin satu masalah yang sama, kadang-kadang lama. Nggak tahu nih, makanya mungkin teman-teman di sini juga ada yang punya pikirannya yang berbeda ya. Tapi kalau mungkin levelnya sama, mungkin bisa kita sama-sama nyari solusi untuk satu masalah itu gitu. Jadi kalau kita sama-sama ngadepinnya sama dan kita levelnya sama, terus kita udah ada kesepakatan bersama, harusnya bisa ya. Tapi saya ini belum baca nih kalau yang prinsipal yang bagian ketiganya saya belum baca. Itu aja mungkin. Malah saya kalau ada kesempatan saya juga pengen nanya nih ke teman-teman yang ada di sini. Ya mungkin yang di sini nanti kalau boleh ya, kalau boleh nanya, bagi viewer boleh nanya nggak? Oke. Kasih. Oke. Makasih banyak Pak Biko. Mungkin harus bahas bukunya yang kedua juga tuh nanti. Sebenarnya kalau prinsip meng-hire orang dari different background itu sebenarnya hal yang wajar ya. Justru sebenarnya keuntungan meng-hire orang dari different background itu adalah you can get a fresh perspective ya. Saya ingat dulu saya meng-hire di tim saya banking analyst yang tidak bisa membaca laporan keuangan. Saya ingat banget tahun 97 saya hire seorang lulusan jurusan politik tapi dari Harvard ya. Saya minta dia untuk cover Indonesian Bank dan dalam waktu 3 bulan dia bisa bilang bahwa semua bank di Indonesia akan kolaps dalam waktu 12 bulan. Saya aja yang lulusan jurusan akuntansi nggak berani ngasih prediksi seperti itu. Ya. Tetapi that is the benefit kalau kita meng-hire orang dari background yang berbeda-beda. Jadi kalau terutama di masa kuantitatif itu malah ya saya pernah cerita di Renaissance Teknologi, jangan pernah hire MBA atau orang yang pernah bekerja di Wall Street. Jadi James Simon itu tidak pernah meng-hire orang yang bergelar MBA atau pernah sekolah MBA atau orang yang pernah kerja di Wall Street. The fact dia berinvestasi di pasar keuangan. Analoginya gampang. Kalau kita meng-hire orang yang punya gelar MBA atau pernah kerja di Wall Street, maka dia cara berpikirnya sama dengan orang-orang di pasar keuangan.
Padahal the way you make money adalah berpikir berbeda dengan kompetitor Anda. Be a contrarian. Nah, salah satunya itu tadi meng-hire orang dengan background yang berbeda-beda. Ya, Anda harus punya human resource department yang kuat, itu aja sih intinya. Jadi HR-nya bagus, rekrutmennya itu bagus. Waktu interview itu yang jadi matter. Makanya tadi yang 3 prinsipnya itu adalah nomor 1, work as a team to achieve a desired mission, willing to cooperate with other people, and of course you will be rewarded by appropriate amount of money. Itu prinsip daripada Bridgewater Associates. Oke, Pak. Nah, ini saya justru pengen nanya, kalau boleh nanya dulu. Silakan, Pak. Iya. Ini memang yang saya mau nanya sih dari kemarin-kemarin lagi pas mempelajari buku ini. Ini kan si Pak Ray Dalio, ini kan dia orang finance nih. Nah, apakah prinsip-prinsip di buku ini tuh bukan untuk yang non-finance-nya itu bisa kita terapi juga nggak nih? Bisa di dunia IT atau di dunia bikin gaming atau dunia apapun yang lain gitu. Karena kan dia sebetulnya ahlinya memang di situ kan, di yang finance tadi. Kalau di situ, ya itu yang pertanyaan saya sih. Mungkin kalau ada teman-teman, Bapak, Ibu boleh bantu. Jadi, apakah kita ngikutin dia benar-benar nih karena dia memang orang sukses tapi di bidang itu tuh, di bidang apa? Di bidang finance yang itu. Makasih. Terima kasih Pak Wiko pertanyaannya. Mungkin Pak Rizal mau menjawab terlebih dahulu, Pak. Atau Pak Bun, Pak Bambang mungkin mau juga menjawab, Pak. Saya nggak punya pengalaman di luar dunia keuangan. Ada sih sekarang advice BUMN yang bukan keuangan, tapi mungkin bukan saya lah yang jawab lah. Baik, Pak. Atau mungkin Pak Gatot mau menjawab, Pak. Saya nggak tahu nih saya bisa menjawab apa enggak, tapi sebetulnya kan tadi Bro Miko mengatakan bahwa ini prinsip yang berbeda gitu ya. Nah, terus saya mencoba berpikir berbedanya di mana ya, kok semuanya common sense gitu. Nah, tapi ada satu hal tadi yang 5 step itu, ada step 1 yang dengan sengaja dia tulis failure, kegagalan ya. Apakah dia sengaja? Kenapa enggak failure or success gitu? Jadi sebetulnya saya nggak tahu ini menjawab atau tidak, tapi menurut saya justru dia memasukkan failure itulah yang membuat cara berpikir dia yang berbeda. Karena kita sering bilang ya bahwa kita selalu ingin sesuatu yang sukses gitu ya. Terus kalau gagal, kita harus belajar dari kegagalan itu. Nah, itu kuno kan. Tapi kalau dia sudah masukkan dalam 5 step itu, failure, itu menurut saya itu yang berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, apakah pengalaman Ray Dalio ini berlaku juga untuk bisnis yang lain? Kalau saya lihat tadi dari presentasinya Bro Miko, mestinya iya, karena kan ujung-ujungnya tadi kan make decision effectively at the end gitu loh. Jadi mestinya sih iya bisa diberlakukan di yang lainnya. Memang kita kenalnya Ray Dalio ini dari segi investasi ya. Itu sih kalau menurut saya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya Pak Gatot. Untuk ini Pak Budi juga mau nambahin nih Pak. Untuk Pak Budi dipersilahkan Pak. Baik, selamat malam. Assalamualaikum. Saya tuh sebetulnya pas lagi ini tuh agak bingung juga ya dengan buku ini. Yang pertama tuh ada lagi nih, principles. What do you mean by principle gitu ya. Kalau prinsipalnya ada 23 tuh kayaknya bukan prinsipal gitu ya. Jadi saya apa ini kan kalau lihat bukunya principle of life and work. Berarti ini prinsip dalam kehidupan gitu kan ya. Jadi mestinya harusnya bisa dipakai di mana-mana ya dalam life and work gitu kan ya, berarti life and work. Saya jadi bingung nih prinsipnya apa sih kalau dalam life itu prinsipal, kalau banyak bukan prinsip satu itu ya. Terus yang kedua, saya lihat-lihat ini karena saya belum baca ya, saya lihat resensi orang, saya lihat notes-notes orang. Kebanyakan yang di situ tuh menurut saya tuh
seperti ada orang yang komentar adalah common sense ya, atau kalau Pak Samaun bilangnya tuh as true or as good as motherhood. Itu misalnya gini, the sun matahari akan terbit di timur. Oh ya udah betul. Atau berbuatlah baik kepada orang tua. Ya pastilah ya, nggak akan ada yang menyalahkan itu ya. Mari kita berbuat baik, sudah pastilah gitu ya. Jadi kayak gitu tuh. Iya sih nggak ada yang salah, tapi nggak ada yang sesuatu yang menurut saya sesuatu yang apa ya, yang baru yang atau apa gitu ya. Jadi saya masih bertanya, ini buku ini tuh buku masterpiece atau bagi orang-orang itu dianggap sebagai buku yang masterpiece atau buku yang ya begitu aja lah pantas dibaca atau enggak ini. Nah, saya baca satu komentar yang menarik di dalam ini ya. Sebentar saya gedein ya fontnya, nanti saya coba saya share sedikit ya di layar tuh. Ini senangnya saya baca ini ya. Ini kelihatan ya gitu ya. Nah, jadi misalnya ada orang nih yang komentar, I'm always interested to read how smart people think. But I found this book somewhat baffling. What is new that Dalio thinks he is saying here? Gitu ya. Jadi, I guess it is that good lives and good companies have principles that are evaluated with experience. Jadi ini kalau memang orangnya ini yang ngajar filsafat sih Pak Zah ini ya. Dia emang ini ya. Jadi dia ngasih bintangnya 1. Saya senang dengan orang-orang yang ngasih bintang kecil gitu ya. Karena dia selalu orang-orang yang ngasih bintang kecil itu selalu kritikal. On the other hand, nah saya lihat orang-orang yang ini ya, yang bintangnya bagus nih ya. Oh man, this is a great book in sums. Know what matters? Obviously, design and breed a great machine. Pastilah. Cultivate an idea meritocracy. Pasti benar. Commit to know the truth. Nggak ada orang yang mau commit tidak ke truth kan ya. Be radically open-minded and transparent. Nggak ada orang yang mau. Jadi yang ini semuanya nih menurut saya ini kan normal-normal aja ya. Jadi yang bagus-bagus itu yang memuji-muji biasanya tuh kayak gini, yang ini tuh common sense, tapi yang negatif-negatif itu biasanya menohok ininya gitu ya. Dia nih, I like Ray, but this book made me cringe, gitu kan. Saya jadi ingin baca lagi lebih banyak. Jadi sebetulnya kalau gini tuh, jadi saya pengen baca bukunya gitu. Ingin baca bukunya karena kalau ini kok malah banyak yang ini ya negatif dan positif. In total buku ini positif. 4,11 ya, dari kalau dilihat tuh yang ngasih 5 star itu kan 21.000, banyak banget gitu ya. Yang ngasih 1 star tuh cuma 1.000. Oh berarti ini bukunya bagus kayaknya gitu ya. Jadi kalau saya balik lagi, saya selalu prinsipnya kan kalau ada orang yang baca buku menceritakan itu tuh jadi make decision bagi saya apakah buku ini pantas saya baca atau tidak. Kalau yang melihat ini kelihatannya buku ini pantas saya baca, tetapi jangan terlalu banyak berharap lah gitu ya. Jangan terlalu banyak berharap dengan prinsip-prinsip yang edun-edun yang misalnya kalau perlu tidur sehari cuma 2 jam. Nah, itu ini prinsipnya edun banget ya. Perlu saya perhatikan juga nih. Atau kalau perlu tidurnya 5 menit tapi 10 kali. Oh, ini ya menarik gitu. Yang ini nggak tahu ya, mungkin Mas Miko bisa cerita karena yang sudah ngelihat bukunya gitu ya. Apakah demikian gitu? Itu poin saya 1 ya. Jadi apakah saya baca buku itu atau saya baca buku yang aneh-aneh aja nih, baca malah buku novel. I should waste my time with this book instead of that book gitu kan ya. Maybe gitu ya. Jadi itu kan. Terus yang kedua, kalau memang buku ini bagus dan prinsipnya bagus, apakah ini applicable? Apakah bisa saya manfaatkan gitu kan ya. Itu yang poin yang kedua yang menurut saya juga sangat penting dalam kalau kita menganalisis buku ya. Menginspirasi kita untuk menjadi lebih baik. Nah, saya belum tahu yang keduanya, tapi yang ke 1 saya kayaknya pantas baca ya nih. Tapi dengan tadi untuk melihat pantas baca, tapi dengan mencari-cari kejelekannya. Nggak tahu ya maksud saya. Mudah-mudahan teman-teman bisa rangkap ya maksud saya. Demikian Mbak Mega. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini jatuhnya pertanyaan nih Pak ke Pak Miko. Iya Pak Miko, pertanyaan gimana Pak? Ini bagus jawabannya gitu, Pak. Ini apakah ini masterpiece atau enggak gitu ya? Oke. Terima kasih Pak Budi. Selamat malam. Kalau buat saya sih ini bagus Pak. Bagus karena ngingetin saya banyak hal gitu. Banyak banget yang ngingetin saya, jangan-jangan ini, walaupun saya juga masih harus nimbang-nimbang, ini bener nggak nih, bisa saya lakuin kan yang ini. Cuman memang tadi yang seperti Pak Budi cerita, memang ya kayak yang tadi yang 5 tahapan itu kan tempatnya juga ada, walaupun mungkin ini mirip seperti startup ya, dia ada usaha suruh cepat ya, dari jatuh untuk berdiri laginya cepat. Terus juga ada yang bilang mungkin Pak Budi ini
poin-poin yang ada di buku ini itu ada 700 biji. Jadi bisa dibilang kayak apa ya? Dari macam-macam tuh udah ada di sini gitu. Kan biasa kita cuma mau 5 aja, 5 poin, udah 5 poin. Ini 700 biji Pak poinnya Pak. Ada yang udah ngitung. Dan itu kan jadinya, waduh mana yang penting ya? Yang penting yang tadi mungkin yang tadi 3 bagian itu, yang 5 putaran itu. Cuman ya itu Pak. Jadi dan bisa terapin nggak tahu. Iya, Pancasila aja cuma 5 tuh kan. Gitu kan. Kalau di dalam Islam juga ada itu rukunnya itu ada terbatas juga itu. Maksud saya gini Miko, kayak misalnya saya baca buku ini ya. Saya senang baca buku ini. Saya nganjurin orang baca buku ini. This is a great book gitu ya. Bukunya tipis Pak Mas Gatot juga pernah kita bahas kan ini ya. Menurut saya ini buku ini bagus sekali, pantas untuk dibaca, pantas baca. Paling enggak sekali lah baca lah gitu. Habis itu oh iya ya. Ini tidak teknikal, pantas baca. Ada buku lagi yang ini setebal gini, ini buku ini pantas dibaca nggak? Oh ini pantas dibaca. This is a masterpiece. This is a masterpiece. Gitu ya. Kalau di dalam orang di dalam kriptografi, ini tuh buku the Bible gitu loh kayaknya. Ini the book ya untuk itu. Jadi ini pantas dibaca, wajib dibaca, bukan pantas, wajib. Yang ini pantas dibaca. Nah saya masih bingung. Prinsipal itu wajib, pantas atau ya kalau ada waktu lah. Kira-kira menurut Miko tadi masih bagus ya dibaca ya? Bagus, saya bakal baca lanjut lagi nih Pak, yang bagian worknya akan saya habisin. Mungkin saya ulang lagi. Kayak buku Peter Drucker yang manajemen tuh Pak, itu juga kan kalau dibaca lagi, udah lupa lagi, dibaca lagi. Mungkin dicoba terapin yang bagian mananya. Saya kan kayak potongan-potongan juga kan itu. Apa yang Peter Drucker itu yang manajemen, itu kan kayak potongan-potongan juga. Iya. Saya kalau yang saya baca ulang tuh buku cuma karangan Koping Ho. Cuman memang buku ini, kalau buku yang tadi kan Pak Denny ngomong ada buku-buku judul lainnya. Nah, kalau saya tidak tertarik tuh Pak. Kalau yang kayak makroekonomi, yang kayak makroekonomi ya, yang maksudnya berhubungan sama saham, makroekonomi agak kurang tertarik kalau saya. Gitu. Oke. Terima kasih Miko. Jadi ya itu jadi saya masih pertimbangkan karena saya banyak buku-buku lagi, harus baca buku ini setebal gini ya. Ada buku gini lagi. Oh, ini pantas dibaca nggak? Saya baca-baca bukunya bagus, tapi menurut saya kayaknya nggak perlu dibaca. Berarti kan saya harus mensummarikan untuk semuanya gitu ya, untuk orang-orang lain gitu ya. The future crime itu kayak apa, masa depannya, bentuknya kan ya. Nah kayak gini menurut saya nggak perlu dibaca deh, mendingan orang lain bacain, mensummarikan cukup gitu. Karena masterpiece ya enggak lah ya. Good book, a good book. Masterpiece enggak kalau ada waktu baca. Jadi nah kalau saya ngelihat tadi pantas dibaca kalau ngelihat orang-orang ya mereviewnya gitu. Cuma ya saya tidak berharap terlalu banyak kira-kira. Itu. Ya, setuju Pak. Jadi Pak Budi, saya kan baca yang komiknya tuh Pak. Komiknya benar-benar ringkasan kan. Karena dibentuk dalam bentuk komik. Betul. Pas lagi udah baca saya nggak dapat banyak hal yang baru karena oh ya kalau jatuh harus mau jatuh nih. Kita harus siap menghadapi jatuh. Kita udah expect something fail gitu. Supaya tapi dari jatuh itu kita belajar supaya nggak jatuh lagi tempat sama. Memang kalau lagi baca buku udah sampai habis dapatnya kayaknya sedikit ya gitu. Tentang peta, tentang kita lihat di atas gitu. Tapi pas baca buku yang tebalnya ini memang banyak hal-hal yang saya jadi belajar lagi. Bagus sih Pak, kalau saya sih usul baca sih Pak. Okay. Walau Baik Pak, terima kasih Pak. Jadi kesimpulannya baca ya Pak ya. Kalau baca resume atau lihat YouTube aja gitu bisa nggak Pak? Iya, saya ada halaman lumayan Pak. Gimana? Kalau saya nanti ada referensinya sih, nanti ada linknya ya, dapat komisi. Canda. Siapa? Baik Pak, terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Bisa 1 sampai 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup sesi ini. Baik Pak Gatot, silakan. Ya. Ya, ini mungkin pertanyaannya ke Bro Miko ya, Mas Miko. Tadi disebutkan, saya nyatet nih, navigate levels of reality effectively dalam kurung Google Map. Maksudnya apa ya? Maksudnya kalau kita lagi lihat masalah, bisa aja itu sebetulnya masalah kecil yang kita mau liatin detail-detailnya, atau kita mau lihat yang gedenya. Kalau udah mentok nih ada apa, coba kita lagi ke atas gitu, naik ke helikopter, naik lagi atasnya. Seperti itu Pak. Jadi kita harus bisa nge-zoom in, zoom out, zoom in gitu. Untuk kita tahu nih, dari kadang-kadang kita terlalu dekat, nggak tahu nih masalahnya apa, ini memang benar-benar penting nih dalam satu mesin gitu. Oke, terima kasih.
Sama-sama. Terima kasih Pak Gatot. Silakan yang lainnya. Pak Bambang biasanya. Ya, saya nambah-nambahin saja ini ya. Setelah para ahli tadi itu. Saya kira saya agak beberapa hal sependapat dengan Pak Budi ya, karena in general ini kan universally right gitu. Jadi apa yang ditulis di buku ini kan secara umum ya memang benar gitu ya. Ya benar-benar tidak harus secara spesifik dari apa sih hal spesifik yang ingin disampaikan oleh seorang Ray Dalio itu, dan itu tidak begitu nampak sebenarnya di sini. Yang saya justru bertanya-tanya sebenarnya awalnya dari mana gitu. Karena kenapa goal tidak ditaruh di awal gitu. Di sini memang ada audacious goal ya, satu goal yang menantang. Ini goal atau memang barangkali ada ya Mas Miko itu bahwa dia bercerita goal ya, karena dari rekan-rekan Brit tadi di awalnya Mas Miko memang menyatakan bahwa buku ini terdiri dari 3 bagian. Yang bagian pertama tentang cerita diri Ray Dalio, yang kedua masalah principle of life, dan yang ketiga adalah principle of work. Jadi sebenarnya yang dibahas ini baru sepertiga isi buku gitu, kalau menurut pandangan saya. Kita belum, atau saya barangkali belum mendapatkan imajinasi di apa yang dia ceritakan di babak pertama, karena justru disitulah kadang-kadang dia bercerita tentang bagaimana dia sebenarnya, yang lebih orisinal seorang Ray Dalio daripada sebuah prinsip-prinsip yang universal gitu loh, yang ya kalau gagal ya bangun lagi, gagal ya bangun lagi. Artinya itu ya semua orang kan prinsipnya tidak begitu, apakah dia mau mampu menjalani apa tidak akan sama kan gitu ya. Saya kira semua teman-teman gitu ya sudah paham gitu ya. Itu tambahan dari saya. Jadi kenapa goal itu tidak ada di sana, atau kalau barangkali Mas Miko menemukan gitu, karena biasanya orang itu berangkat dari tujuan hidupnya kan, dari goalnya apa, yang disebut audacious goal di sini itu kalau saya terjemahkan adalah suatu sasaran atau target yang menantang, itu kan seharusnya itu menjadi bagian dari tujuan hidupnya seorang Ray Dalio kan, yang di situ mungkin tidak disebutkan di dalam di sini, tapi mungkin diceritakan di dalam di bagian depannya gitu barangkali, atau mungkin sepotong-potong, atau barangkali telah diceritakan di komiknya gitu ya, yang mengatakan sebenarnya dia itu apa gitu, kalau cita-citanya itu apa sih gitu, the reason of life-nya itu apa, sehingga dia menjadi seorang yang tenar yang sangat luar biasa. Untuk Bang Rizal, saya akan sedikit bertanya tadi ya, itu kan tadi ya ini agak sedikit menyimpang ya, tadi sudah diingetin loh, kita kok keluar dari bukunya nggak apa-apa, karena mumpung ada Pak Rizal kita kan nanya-nanya boleh kan. Ada 2 mazhab tadi, fundamental dan metode kuantitatif. Kedua mazhab ini sebenarnya berinduk pada kapitalis atau paham yang lain Pak Rizal itu ya. Karena itu kan kalau kita paham kapitalis kita sudah tahu lah mana gitu. Karena ini nyangkut lagi kepada purpose-nya dari seorang Ray Dalio. Dia seorang kapitalis, seorang jurnalis, atau seorang apa. Itu saja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang atas pertanyaannya sama reviewnya. Mungkin Pak Rizal bisa langsung dijawab Pak. Oke. Begini Pak, kalau kita bicara dewa-dewa Wall Street itu ya kapitalis semua Pak, nggak ada yang sosialis Pak. Jadi this is all the pure capitalism Pak. Very individualistic lah kira-kira gitu. Regardless whether you are fundamental, you are quantitative,
Even though later on dalam kehidupannya orang kalau sudah kaya seperti Warren Buffett lah, seperti si Ray Dalio, mereka join gerakan filantropi lah, kira-kira Bill begitu. Gates juga ya. Ya, whatever lah. But all of them are pure kapitalis lah ya. Itu berarti satu level di atasnya neoliberal tuh Pak. Kalau neoliberal itu ya masih ada sedikit-sedikit, tapi kalau ini udah pure kapitalisme. Tapi sebenarnya yang mungkin saya terus terang nggak baca bukunya ya, Pak Bambang, Pak Budi. Justru saya sebelum sebelum diminta Mas Gatot untuk jadi guest tamu di sini, the first thing yang I do itu adalah kontak beberapa teman yang sekarang kerja di Bridgewater Associates. Ya, and it's true, mereka harus baca buku-buku ini supaya lulus supaya lulus wawancara lah, keterima di Bridgewater Associates. Tapi sebenarnya yang harus kita pikirkan itu adalah put everything in the context tahun 1975 pada saat si Ray Dalio ini mendirikan Bridgewater Associates. To start with, Ray Dalio ini is a very good salesman, ya. Jadi dari pertama itu business acumen-nya menurut saya luar biasa. To be success adalah jangan meniru orang lain. Kalau orang lain itu sudah melakukan sesuatu, kita berusaha meniru, itu kemungkinannya dua. We should be better, perfect daripada orang yang kita tiru, atau kita temukan sesuatu yang lain. Dan Ray Dalio ini memutuskan untuk melakukan sesuatu yang lain. Makanya dia create reksadananya itu bukan berdasarkan fundamental, tapi berdasarkan kuantitatif. Nah, of course di tahun 75 itu nggak banyak orang Pak mengerti mengenai kuantitatif ini Pak. Jangankan kuantitatif, fundamental aja orang masih trying to mereka-reka, walaupun pada saat itu orang sudah paham gitu ya. Jadi what he said in that book maybe ya common sense juga ya, tapi kalau kita kembalikan ke tahun 75 ya, di saat dia melakukan itu sebenarnya spektakular sekali kalau menurut saya ya. The fact dia mau share ini sementara musuh utamanya James Simon itu nggak pernah share. Ya, itu orang yang sangat sekretif sekali. James Simon ini ahli matematika, di-hire oleh NSA menjadi pemecah kode Rusia ya, akhir tahun 60-an, bosen, lalu mendirikan reksadana purely berdasarkan kuantitatif, sama seperti si Ray Dalio tadi. Ya, mungkin kalau saya ini yang saya tunggu-tunggu dari Ray Dalio ini adalah wisdom dia, kebijakan dia menjadi contrarian. Nah, ini yang mungkin ditunggu-tunggu orang, tetapi I doubt it he will ever write that book, karena itu sama dengan Coca-Cola refill the formula buat Coca-Cola. Kira-kira gitulah. So, I think what he said itu harus mengenai buku ini ya, itu harus dikembalikan ke tahun 1975 lah kira-kira gitu. Tapi Pak Budi absolutely correct ya. This is a very common sense sih kalau menurut saya. But when he did it di tahun 1975 itu extraordinary menurut saya. Itu sih kalau saya boleh komentar. Terima kasih Mbak Mega. Ya, tadi justru yang saya simpulkan dari Pak Rizal itu kan think and act differently ya. Yang dari sudut pandang ini yang membuat ini tuh sukses gitu loh. Beliau itu sukses gitu loh. Orang beli saham, saya malah enggak kan. Orang jual saham saya perhatikan dia beli. Nah, justru itu sebenarnya kan yang berbeda. Jadi justru beliau to be specific Pak Bambang is when will you have to act differently? I mean, think and act differently itu very very general. Tapi kan
Then the next question is, when will you have to acting differently? Nah, ini saya doubt Ray Dalio mau share. Terima kasih Pak Rizal. Terima kasih banyak Pak Rizal, Pak Bambang atas diskusinya. Menarik sekali Pak, bahwa kita harus think and act differently. When we can have to think and act differently. Untuk Pak Gatot, apakah sesi ini bisa ditutup dan lanjut ke after party atau bagaimana Pak? Silakan kalau masih ada pertanyaan. Oh, baik. Mungkin kita kasih satu pertanyaan lagi ya Pak. Ya, kalau ada... Saya boleh nanya Pak ke Pak Rizal? Ya. Pak Rizal, maaf boleh nanya juga Pak yang mengenai kontrarian. Kan Ya, kalau nggak salah, kalau kita terima berita buruk berarti itu waktunya justru udah terlambat. Berarti kita udah waktunya beli nih. Kalau kita terima baca berita-berita bagus mengenai satu perusahaan, mengenai satu stok, atau mengenai satu keadaan, itu berarti udah waktunya untuk jual. Nah, tapi kadang-kadang yang waktu itu saya alamin itu pas agak ada berita buruk, wah ini benar nih udah buruk nih ya, udah buruk-buruknya nih. Tiba-tiba masih ada berita lagi yang lebih buruk lagi, udah kita padahal udah nyemplung sahamnya. Terus wah ini udah gila buruknya. Ternyata masih ada lagi berita yang lebih buruk lagi daripada berita buruk-buruk itu gitu. Apa namanya? Di stok itu ternyata ada berita yang lebih buruk lagi sampai akhirnya si saham itu disuspend gitu. Sampai sekarang belum buka lagi gitu. Ya kadang-kadang apa ya yang kontrarian itu kita nggak tahu kapan ini udah maksimumnya berita buruk sampai kok buruknya nggak berhenti nih Garuda gitu misalnya atau apa. Gitu Pak. Itu yang saya masih bingung kalau kontrarian. Kenapa ada berita kalau can you go lagi terus? Ini Mas Miko, makanya ilmu investasi sekalipun penuh dengan persamaan matematika, sekalipun ada yang namanya capital asset pricing model, tidak pernah digolongkan sebagai ilmu eksakta. Ya, selalu digolongkan sebagai ilmu sosial. Kenapa? Karena semua persamaan matematika tadi ya itu berdasarkan certain assumption yang bisa berubah-ubah setiap saat. Bukan seperti di ilmu pasti lah. Ya, kalau kita ngomong hukum ketiganya Newton, itu kekal. Ya, itu kekal itu. Tapi capital asset pricing model sekarang orang mulai mempertanyakan, ini benar nggak sih teori capital asset pricing model? Ya. Kenapa? Karena basically sangat susah sekali membuat model matematika mengenai psikologi manusia. Believe it or not, inilah yang dilakukan terutama oleh James Simon. James Simon itu adalah ahli matematika yang mengelola investasi dengan membuat persamaan matematika dalam bentuk algoritma untuk merefleksikan psikologi investor di pasar keuangan. Ya, makanya nggak hire orang MBA atau orang yang pernah kerja di Wall Street, karena yang diteliti subjeknya itu ya orang MBA sama orang Wall Street. Jadi dia nggak mau subjeknya itu kerja di perusahaan dia, yang di hire itu adalah orang kedokteran, orang sosiologi, lulusan statistik, ya. Lulusan tambang, pokoknya nggak ada hubungannya aja sama ini. Ya. Nah, no one will be able to produce. Ya, apakah kalau ada berita buruk, lalu ada berita buruk lagi harga saham jatuh. Tapi buat seasoned investor, understanding investor position itu becoming important. Karena kalau tidak ada lagi orang yang memegang saham tersebut, ya, maka nggak ada yang jual kan. Jadi kalau ada berita buruk bertubi-tubi, ya, harga saham itu tidak turun, itu berarti nggak ada orang lagi yang menjual, udah nggak ada apa namanya, udahlah ini saham yang dibenci sejuta umat, kira-kira begitu. Nah itu kalau di dunianya James Simon sama dunianya Ray Dalio itu minus 3 standar deviasi tuh. Itu langsung keluar di komputer screen-nya tuh. Kamu harus perhatikan instrumen ini, atau saham ini, atau sekuritas ini, atau obligasi ini, atau mata uang ini. Karena sudah dihantam berkali-kali
oleh berita buruk, turunnya nggak banyak. Itu is a great time to buy. Ya, tapi kalau yang masih tanggung-tanggung, masih turun 25%, ya itu masih ada orang yang punya itu, yang masih nyangkut. Istilahnya kalau orang tuh bilangnya nyangkut gitu. Nah, understanding berapa banyak orang yang nyangkut itu, nah itu kalau Anda bisa figuring out itu, ya Anda bisa jadi kaya seperti Ray Dalio atau bisa jadi kaya seperti si James Simon. Kira-kira begitu, Mas Miko. Makasih Pak, makasih. Terima kasih banyak Pak Rizal, ilmu baru banget Pak buat saya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ini Pak Satya mau bertanya Pak. Nah, kita buka ini pertanyaan terakhir ya Pak. Silakan untuk Pak Satya. Terima kasih Mbak Mega. Pertama saya apresiasi nih penjelasannya Pak Rizal. Kenapa? Karena saya ingat Pak, berapa ya, 3 bulan yang lalu saya jadi examiner sidang MBA nih Pak. Jadi seseorang menjelaskan mengenai pemakaian robot trader. Nah, waktu itu saya menyarankan pada saat robot trader itu dipakai, seharusnya perlu melakukan research di consumer behavior terhadap tindakan robot itu, gitu. Tapi saya orang marketing dan examiner satunya lagi orang finance, jadi waktu itu saya nggak bisa banyak ngomong, ya, karena mereka menolak efek dari trading dengan robot yang menurut saya akan merubah consumer behavior gitu. Tapi saya nggak bisa membuktikan bahwa itu kan bisa, dan si kandidatnya ini sangat yakin karena katanya proven nih udah beberapa tahun gitu. Tapi penjelasannya Pak Rizal itu jadi membuka mata saya ya, bahwa memang tidak ada itu yang namanya perfect model matematik atau algoritma yang bisa menjelaskan consumer behavior dari suatu model kuantitatif, ya kira-kira begitu Pak ya, gitu. Tapi kemudian jadi pertanyaan saya, Bapak setuju nggak ya sama trading dengan robot Pak? Gitu. Kan berkembang terus itu Pak. Ya, makasih Pak. Pak, kalau namanya robot trading itu bukan hanya yang kita kenal aja Pak. Perusahaan-perusahaan besar seperti JP Morgan itu invest $1 billion berusaha mengganti prop trader manusia dengan mesin Pak. Ya, jadi yang namanya kita nyebutnya bukan robot trading Pak ya. Kita nyebutnya sebagai algoritma trading, algo ya. Itu istilah yang biasa kita gunakan kalau di bank besar. Algo ini sebenarnya sudah ada Pak, itu semenjak 10 tahun yang lalu. Tetapi the advantage of the algo itu adalah you have to keep changing your algoritma. Karena apa? Karena kalau kita stay terus, lama-kelamaan kita nggak bisa menghasilkan return di atas market Pak. Justru algoritma trading itu harus diperbarui. Frekuensinya bisa harian, bisa mingguan, bisa tahunan, bisa quarterly, supaya you could expect a return above the market. Ya, karena once you do not change the algoritma, ya apa ya, pattern itu gampang diketahui Pak. Apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang ya. Pattern itu bisa dikenali dalam waktu 3 bulan. Jadi paling nggak tuh 3 bulan sekali harus dirubah Pak. Kalau enggak, why you had that robot trading? Nah ini robot trading yang sekarang ditawarkan kepada kita ya. By the way, saya mau kasih pesan nih melalui forum ini, robot trading yang ditawarkan ini tidak ada yang di approve oleh OJK. Itu harus kita ingat ya. Jadi apapun robot trading yang masyarakat bilang, oh ini cukup aman, itu tidak pernah di-approve oleh otoritas jasa keuangan. So if you put the money down there, is at your own risk. Kalau rugi, duitnya dibawa kabur, secara hukum Anda tidak bisa melakukan apapun juga, karena tidak diotorisasi oleh OJK. Ya.
saya sebenarnya doubt robot trading yang diperkenalkan untuk untuk investor retail itu apakah as sophisticated as algo trading yang digunakan oleh bank-bank besar. Karena investasinya nggak murah, Pak Satya. Kalau JP Morgan itu mengakui, Pak, dalam 10 tahun terakhir itu they spend about close to $9 miliar, Pak, untuk membangun algo trading. Dan data yang digunakan itu massive, Pak, sampai data satelit digunakan. Ya, kalau Bapak pernah tahu yang namanya flightradar24.com, itu ada ekuivalennya buat shipping, Pak. Cuma di sana lebih detail. Itu ada kargo yang dimuat apa saja, pelabuhan asal dari mana, kargonya akan dibongkar di mana, itu semua dimasukin ke dalam algo. Sehingga sebelum BPS kita mengeluarkan angka ekspor-impor, bank-bank seperti JP Morgan, Citibank itu udah tahu itu angka ekspor-impor kita itu berapa. On daily basis dan real time. Ya. Jadi building algo trading itu is not cheap, Pak. Bayangin subscription datanya aja itu udah luar biasa sekali. Saya pernah dikasih contoh bagaimana mereka memprediksi saham Walmart, Pak, menggunakan algo trading. Saham Walmart itu diprediksi main variable utamanya adalah jumlah kendaraan yang parkir di Walmart di seluruh Amerika yang dipotret on hourly basis by satellite. Dilihat patternnya, dicari hubungannya dengan profitability Walmart. Bukan hanya jumlah kendaraannya, tipe kendaraan yang parkir apa saja itu bisa menentukan proksi kira-kira margin yang akan yang akan di-enjoy Walmart. Itu mesinnya kayak apa gitu kan? Itu kan nggak murah, Pak, yang seperti itu. So going back to your question, apakah robot trading ini akan bisa menghasilkan return above the market? Yes, but you have to make a huge investment to be always ahead of the market. Kalau nggak bisa, Pak. You will get netral return lah, kira-kira begitu. Tapi yang udah terjadi ROI-nya positif, Pak. Oh iya, betul. Untuk time frame berapa, Pak? 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Saya yakin pertama-tama ROI-nya tinggi, Pak. Always. But if you stay 5 years, I really doubt it, Pak. Ya mungkin cocok kalau Anda mau hit and run ya, seperti itu ya. But I professionally, I always try to avoid hit and run investment like that, Pak. Apalagi yang saya nggak ngerti ya, Pak ya. Ini mesin ini cara kerjanya gimana gitu. Itu Peter Lynch tuh. Only invest in something that you don't understand. Kira-kira gitu. Dan ini bertentangan dengan kontrari yang tadi Pak Rizal sampaikan ya. Iya, kalau kontrari kan kita mengerti, Pak. Ada alasan logisnya gitu. Sebenarnya yang namanya algo trading juga dibuat. Algo trading itu bisa dibuat secara fundamental ya, atau secara kontrarian tadi, Pak. Bisa aja. Kalau tadi yang contoh saya berikan Walmart itu sebenarnya secara fundamental, cuman fundamentalnya itu berbeda. Ya, jadi dia mengumpulkan cara metode pengumpulan datanya itu yang tidak konvensional. Ya, kebayang kan misalnya yang tadi untuk Walmart mungkin dia pakai variabel mungkin 100.000 apa 200.000, tapi kan ada variabel ke 200.001, 200.002 yang mungkin belum masuk kan, Pak ya, yang sebetulnya menjadi key dari consumer behavior itu ya. Yes, betul, Pak. Betul. Oke. Thank you. Itu Anda benar-benar kasih saya good opinion about robot trading ya. Jadi ini. Oke, makasih banyak. Ya. Sama-sama Pak Satya. Terima kasih banyak Pak Rizal atas penjelasannya. Mungkin kita tutup dengan closing statement dari Pak Miko dan Pak Rizal sebelum kita lanjut ke after party, Pak. Silakan mungkin Pak Miko terlebih dahulu, Pak. Saya dulu. Iya, Pak, silakan. Ya, ini buat teman-teman nih yang lagi nonton. Kalau saya sih usulin ya buku ini bagus sih.
kalau buat saya sih saya akan beresin nih yang bab 3-nya, terus nanti mungkin baru bab 1. Tapi saya sih rasa ini bisa banyak kebantu kita. Walaupun tadi ada pertanyaan-pertanyaan saya sendiri yang saya masih tanda tanya, nanti mungkin pada waktunya akan terjawab gitu. Oke, makasih. Terima kasih banyak Pak Miko. Jadi saran dari Pak Miko tetap kita baca buku tersebut ya Pak. Iya. Pak. Siap. Untuk Pak Rizal, mungkin closing statement-nya Pak. Nggak ada. Whatever you comment buku ini patut dibaca apa enggak, mungkin kita harus balik ke konteks tahun 1975 ya, di mana pada saat si Ray Dalio ini melakukan ini, itu nggak ada orang tahu dan resikonya cukup gede ya, karena nggak ada orang tahu produk ini. Itu aja sih, if we want to go back lah, tapi juga menurut saya kalau tadi dengar penjelasannya Mas Miko, kemudian saya dengar penjelasan teman-teman saya yang di Bridgewater, buku Principle ini sebenarnya common sense begitu. So komennya Pak Budi, Prof Budi tadi valid. Ini buku yang harus saya baca atau orang lain yang baca terus ceritain ke saya. Jadi menurut saya itu ada benarnya. Tapi please put everything in the perspective tahun 1975 lah. Untuk appreciate buku ini, kira-kira begitu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak penjelasannya. Untuk sesi sekarang udah selesai Pak, jadi saya kembalikan ke Pak Gatot lagi. Silakan. Terima kasih banyak untuk Pak Rizal sebagai host hari ini. Saya dapat banyak insight dari Pak Rizal dan terima kasih juga untuk Pak Miko telah mereview buku yang setebal ini. Jadi ya menghemat waktu saya Pak juga Pak. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega atas moderasinya dan juga summary-nya ya. Tadi setiap ada paparan dari Mas Miko di summarize dan juga komentar dari Pak Rizal ya. Jadi di summarize juga. Nah, sebetulnya tadi saya mau tanya sih, capital asset pricing model itu masih berlaku emangnya gitu. Mudah-mudahan masih ya Pak Rizal, karena saya suka sekali itu, karena itu engineer banget sih sebetulnya. Oke lah, nggak terlalu scientific, tapi engineer banget menurut saya. Dan saya sendiri pernah mencoba ya mengaplikasikan itu di bidang human capital gitu. Ternyata benar gitu loh, orang yang saya presentasi di BOD-nya gitu, mereka kaget gitu. Bapak taunya dari mana? Ini dari beta koefisiennya gitu. Apa itu Pak? Ya udah saya jelasin. Terpaksa saya jelasin finance for non-finance gitu. Jadi keren banget. Baik. Ini udah masuk after party nih Mas Gatot nih. Belum. Oke. Saya rasa ini kita tutup aja dan saya belajar banyak dari principles tadi, terutama failure ya, kegagalan. Jadi menurut saya berbedanya di situ dan ternyata harus perspektifnya tahun 75. Tahun 75 tuh saat grup kesayangannya Pak Rizal ini lagi vakum tuh, yes. Lagi nggak bikin album. Tapi ada satu lagi Pak, itu the year Sex Pistol came up Pak. Oh, pantes. The Punk Movement, ya. 75 itu The Punk Movement itu. Oh iya. Itu Sex Pistol sama Ramones kalau di Amerika itu si Dede Ramones itu Come On Stage tahun 1975 tuh. Pantes ya setelah Relayer nggak bikin album sampai Going for the One tahun 77 gitu, rupanya diserbu sama Sex Pistol. Baik, ini jadi out of context. Baik, terima kasih teman-teman. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.